Introduksi Rabbaniyah, Dai, dan Mad'u. Pengertian Rabbaniyah. Rabbaniyah atau karakteristik ketuhanan. Karakteristik Rabbaniyah yang mengandung arti bahwa agama Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia. Pengertian Dai. Dai menurut kata bahasa berasal dari bahasa Arab, bentuk muzakkar, yang berarti orang yang mengajak. Kalau muannas disebut da'iyah. Jadi yang dimaksud dengan dai adalah orang yang mengajak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke jalan yang baik atau ke jalan Allah. Pengertian mad'u. Mad'u atau penerima dakwah merupakan seluruh umat manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, muslim maupun non-muslim, dan kesemuanya menjadi objek dalam kegiatan dakwah ini. Pengertian Rabbani. Secara etimologis, Rabbani adalah jamak dari kata Rabbani. Kata Rabbani adalah menisbahkan sesuatu kepada Rabb, yaitu Tuhan. Jika dikatakan dengan orang, kata ini berarti orang yang telah mencapai derajat atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sangat menjiwai ajaran agamanya. Menjadi seorang Rabbaniyah dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran disebutkan 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang Rabbani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alim dan mustaqaf. Seorang Rabbani haruslah seorang berilmu dan berwawasan tinggi. Ada semangat belajar yang kuat di dalam dirinya. Ia digerakkan oleh Rabb yang mentarbiyah manusia dengan perantara pena. Ia tergema oleh ayat pertama, Iqra, agar ia tak hanya sekedar membaca kalamnya di mushaf dan semesta, tetapi memulainya dengan menyebut asma Rabbnya yang telah menciptakannya, agar ia tak hanya menulis, tetapi juga memberikan pencerahan, agar ia tak sekedar menyusun huruf dan kalimat, tetapi juga merajut benang-benang warna menjadi sebuah sorot cahaya. Yang kedua, B. Faqih. Seorang yang Rabbani mencoba untuk melihat apa yang ada di balik sesuatu, mendengarkan yang tak terucapkan, dan juga menilai dari berbagai sisi yang tak selalu linear. Seorang alim mungkin saja lahir dari ruang berisi buku-buku, tapi seorang faqih muncul di tengah orang ramai yang menghadapi banyak persoalan. Yang ketiga, C. Al-Basirah bis-siyasah. Seorang yang Rabbani memiliki kedalaman pandangan tentang politik. Politik Islam adalah seni mengelola urusan publik agar manusia merasa indah, beribadah, dan mampu menjadikan setiap aktivitas mereka sebagai ibadah. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka seorang Rabbani harus pandai mengelola urusan pendidikan, agar pendidikan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan mampu menjadi setiap aktivitas mereka sebagai ibadah. Yang kemudian D. Al-Basirah bit tadbir. Seorang yang Rabbani juga memiliki kedalaman pandangan dalam hal manajemen. Dia tahu bagaimana menempatkan suatu sumber daya pada posisi yang tepat. Yang kemudian E. Al-Qiyam bisu'inir ra'iyah lil maslahalati dunia wadid point. Ini adalah implementasi dari poin ketiga dan keempat. Kata kuncinya adalah kepedulian pada kepentingan publik. Seorang yang Rabbani memiliki peran menegakkan kepentingan masyarakat banyak dalam kerangka kebaikan dunia dan juga agama. Ada advokasi penyatuan dan juga pelayanan, ada peningkatan kesejahteraan, dan juga ada kebijakan yang membuka peluang-peluang kebaikan. Bentuk interaksi Dai dan Mad'u menurut Surjana Sukanto. Ada 4 bentuk interaksi sosial, yaitu kerjasama, cooperation, persaingan, competition, pertentangan atau pertikaian, konflik, dan akomodasi atau penyesuaian diri atau accommodation. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan yang bersama. Timbulnya kerjasama ini dikarenakan adanya kesadaran
kepentingan bersama. Kerjasama menjadi kuat apabila ada musuh bersama atau ancaman bersama. Kerjasama juga dapat bersifat agresif apabila kelompok mengalami kekecewaan dan perasaan tidak puas. B. Persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa tertentu akan menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Bentuk persaingan antara lain persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan kedudukan, serta persaingan ras. Fungsi persaingan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. Kemudian kedua, sebagai jalan agar keinginan, kepentingan, dan nilai-nilai tersalur dengan baik. Untuk yang ketiga, untuk menyaring golongan fungsional, faktor yang terkait dengan persaingan yaitu kepribadian seseorang, kemajuan solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Yang ketiga C. Al-Basiroh Bisyasa, seorang yang rabbani, memiliki kedalaman pandangan tentang politik. Politik Islam adalah seni mengelola urusan publik agar manusia merasa indah, beribadah, dan mampu menjadikan setiap aktivitas mereka sebagai ibadah. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka seorang rabbani harus pandai mengelola urusan pendidikan agar pendidikan yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan mampu menjadi setiap aktivitas mereka sebagai ibadah. Yang kemudian D. Al-Basiroh Bit-Tadbir, seorang yang rabbani juga memiliki kedalaman pandangan dalam hal manajemen. Dia tahu bagaimana menempatkan suatu sumber daya pada posisi yang tepat. Yang kemudian E. Al-Qiyam Bisu'inir Ro'yah Lil Maslahalati Dunia Wadid Poin. Ini adalah implementasi dari poin ketiga dan keempat. Kata kuncinya adalah kepedulian pada kepentingan publik. Seorang yang rabbani memiliki peran menegakkan kepentingan masyarakat banyak dalam kerangka kebaikan dunia dan juga agama. Ada advokasi penyatuan dan juga pelayanan, ada peningkatan kesejahteraan, dan juga ada kebijakan yang membuka peluang-peluang kebaikan.